Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pembahasan piutang usaha dan properti investasi. Laporan keuangan merupakan sumber informasi utama yang digunakan oleh investor, kreditur, maupun manajemen untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Dua akun yang memiliki peran penting dalam piutang usaha dan properti investasi yaitu yang pertama ada piutang usaha. Piutang usaha merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan akibat penjualan secara kredit. Piutang harus dikelola dengan baik karena terdapat risiko pelanggan tidak mampu membayar, sehingga dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Lalu yang kedua ada properti investasi. Merupakan aset berupa tanah atau bangunan yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai aset, bukan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Pengelolaan kedua akun ini sangat penting karena akan memengaruhi kualitas laporan keuangan, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, serta memastikan perusahaan telah menerapkan standar akuntansi yang berlaku secara konsisten. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah terdiri dari 4 pertanyaan utama, yaitu yang pertama ada bagian pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang usaha. Yang kedua ada bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian properti investasi. Yang ketiga ada bagaimana pengelolaan kedua akun tersebut mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Lalu yang terakhir ada apa saja tantangan dan resiko yang dihadapi dalam pengelolaannya. Sedangkan tujuan penulisannya adalah untuk menjelaskan kelakuan akuntansi piutang usaha dan properti investasi sesuai standar akuntansi, menganalisis pengaruh pengelolaannya terhadap kinerja keuangan perusahaan, serta mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul agar perusahaan dapat mengelolanya secara lebih efektif. Lalu selanjutnya ada piutang usaha. Piutang usaha merupakan hak perusahaan untuk menagih pembayaran kepada pelanggan atas penjualan barang atau jasa secara kredit. Menurut PSHK, piutang merupakan aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Piutang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu piutang usaha yang berasal dari penjualan kredit, piutang wesel atau lalu selanjutnya ada definisi dan klasifikasi piutang usaha. Piutang usaha merupakan hak perusahaan untuk menagih pembayaran kepada pelanggan atas penjualan barang atau jasa secara kredit. Menurut PSHK, piutang merupakan aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Piutang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada piutang usaha yang berasal dari penjualan kredit. Yang kedua ada piutang wesel, yaitu tagihan yang disertai surat janji pembayaran secara tertulis. Lalu yang ketiga ada piutang lain-lain, seperti piutang bunga, pajak, maupun piutang kepada karyawan. Karena penjualan dilakukan secara kredit, selalu ada risiko pelanggan tidak dapat membayar. Oleh karena itu, perusahaan harus membentuk penyisihan piutang tak tertagih atau allowance for doubtful accounts. Besarnya penyisihan tersebut ditentukan berdasarkan 3 faktor utama, yaitu yang pertama ada pengalaman penagihan pada periode sebelumnya. Yang kedua, analisis umur piutang atau aging analysis, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi dan prospek industri saat ini. Dengan cara tersebut, laporan keuangan dapat menggambarkan nilai piutang yang lebih realistis. Baik, di sini saya akan menjelaskan properti investasi, definisi dan contoh. Jadi, definisi dari PSAK 13 yaitu properti yang berupa tanah, bangunan, atau keduanya yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai, bukan untuk digunakan dalam produksi atau administrasi atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tujuan kepemilikannya yaitu yang pertama, menghasilkan pendapatan sewa, rental income. Yang kedua, apresiasi atau kenaikan nilai modal, capital gain. Lalu yang ketiga, kombinasi keduanya. Di sini ada contoh properti investasi. Yang pertama, tanah dikuasai jangka panjang untuk kenaikan nilai, bukan dijual jangka pendek. Yang kedua, tanah yang penggunaannya masa depannya belum ditentukan. Lalu yang ketiga, bangunan disewakan melalui sewa operasi. Yang keempat, bangunan kosong namun tersedia untuk disewakan.
Lalu, yang kelima, properti dalam proses pembangunan untuk investasi di masa depan. Lalu, ada pengakuan awal dan pengukuran piutang usaha. Pengakuan awal diakui saat perusahaan menjadi pihak kontrak instrumen keuangan, umumnya bertepatan dengan penyerahan jasa atau barang. Diakui sebesar ini, wajar ditambahnya biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Lalu ada pengukuran selanjutnya, diukur pada biaya perolehan, diamortisasi, atau metode suku bunga efektif, lalu dikurangi penyisihan kerugiannya. PSAK 71 mewajibkan model credit loss yang bersifat forward looking dan menggantikan model incurred loss dan metode perhitungan penyisihan. Yang pertama, persentase dari penjualan. Pendekatan laba rugi dihitung dari persentase total perjualan kredit, menekankan matching prinsip. Yang kedua, ada analisis umur piutang. Pendekatan neraca, persentase, kerugian berbeda untuk setiap kelompok umur piutang yang beredar. Pada slide ini ditampilkan contoh analisis umur piutang atau aging analysis. Analisis ini digunakan untuk mengetahui berapa lama piutang pelanggan belum dibayar. Piutang dikelompokkan berdasarkan usia, yaitu belum jatuh tempo 1-30 hari, 31-60 hari, 61-90 hari, dan lebih dari 90 hari. Dari tabel dapat kita lihat bahwa semakin lama umur piutang, maka semakin besar persentase kemungkinan piutang tersebut tidak tertagih. Misalnya piutang yang belum jatuh tempo hanya memiliki estimasi tidak tertagih sebesar 1%. Sedangkan piutang yang berumur lebih dari 90 hari memiliki estimasi hingga 30%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama piutang belum dibayar, semakin tinggi pula resiko kerugian yang harus ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memantau umur piutang secara rutin agar dapat segera melakukan penagihan kepada pelanggan yang terlambat membayar. Dengan menggunakan analisis umur piutang, perusahaan juga dapat menentukan besarnya cadangan kerugian piutang secara lebih akurat. Selanjutnya pada slide 9, pada slide ini dijelaskan beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan piutang perusahaan. Rasio pertama adalah perputaran piutang. Rumusnya adalah penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat piutang dapat ditagih. Semakin tinggi nilai perputaran piutang, semakin baik, karena berarti perusahaan lebih cepat menerima pembayaran dari pelanggan. Rasio kedua adalah Days Sales Outstanding atau DSO. Rumusnya adalah 365 hari dibagi perputaran piutang. DSO menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang. Nilai yang idealnya biasanya kurang dari 60 hari. Semakin kecil nilai DSO, semakin baik kondisi arus kas perusahaan. Nah, rasio ketiga adalah bad debit ratio. Rumusnya adalah penyisihan piutang tak tertagih dibagi piutang bruto. Rasio ini menunjukkan persentase piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Umumnya, nilai yang masih dianggap wajar berada pada kisaran 1% hingga 5%, walaupun dapat berbeda tergantung jenis industrinya. Melalui ketiga rasio ini, perusahaan dapat menilai apakah pengelolaan piutangnya sudah efektif atau harus diperbaiki lagi. Selanjutnya pada slide 10, slide ini membahas tentang dua metode penghapusan piutang tak tertagih. Metode pertama adalah metode cadangan atau allowance method. Metode ini merupakan metode yang direkomendasikan karena sesuai dengan standar akuntansi. Pada metode ini, perusahaan membentuk akun penyisihan piutang tak tertagih terlebih dahulu sebelum piutang itu benar-benar dihapus. Saat membentuk cadangan, perusahaan mencatat beban piutang tidak tertagih dan kredit pada akun penyisihan. Kemudian, ketika piutang dipastikan tidak dapat ditagih, perusahaan mengurangi akun penyisihan dan menghapus piutang tersebut. Lalu selanjutnya metode kedua adalah metode penghapusan langsung atau direct write-off. Pada metode ini, piutang langsung dihapus ketika sudah dipastikan tidak dapat ditagih lagi, tanpa membentuk cadangan sebelumnya.
Namun, metode ini tidak direkomendasikan dan tidak diperkenalkan dalam PSAK karena tidak sesuai dengan prinsip pencocokan pendapatan dan beban atau matching prinsip, serta tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Oleh karena itu, metode yang lebih baik digunakan dalam praktik akuntansi adalah Awensi method, karena laporan keuangan menjadi lebih andal dan sesuai dengan standar akuntansi. Selanjutnya adalah model pengukuran setelah pengakuan awal. Menurut PSAK 13, perusahaan dapat memilih salah satu dari dua metode, yaitu model nilai wajar atau model biaya. Pilihan tersebut harus diterapkan secara konsisten untuk seluruh properti investasi. Pada model nilai wajar, aset dinilai berdasarkan nilai pasar pada setiap akhir periode pelaporan. Karena mengikuti harga pasar, maka nilainya dapat naik ataupun turun sesuai kondisi pasar. Pada model ini tidak dilakukan penyusutan, sedangkan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi. Sementara itu, pada model biaya, aset dicatat sebagai biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan apabila ada penurunan nilai karena menggunakan biaya historis. Karena ini menghasilkan laporan keuangan yang lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan harga pasar. Jika dibandingkan, model nilai wajar memberikan informasi yang lebih relevan bagi investor karena mencerminkan kondisi pasar saat ini. Namun, model ini memerlukan penelitian independen sehingga biaya implementasinya lebih tinggi. Sebaliknya, model biaya lebih sederhana dan lebih konservatif, tetapi informasi yang dihasilkan kurang mencerminkan nilai pasar sebenarnya. Dengan demikian, perusahaan harus memilih model yang paling sesuai dengan kebijakan akuntansinya dan menerapkan secara konsisten. Selanjutnya, ada pengakuan properti investasi berdasarkan PSAK 13. Properti investasi diakui sebagai aset apabila memenuhi dua syarat utama. Pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan dari properti tersebut akan diperoleh oleh perusahaan. Kedua, biaya perolehan properti dapat diukur secara andal atau reliable. Setelah memenuhi kedua syarat tersebut, maka seperti investasi akan diukur pertama kali menggunakan biaya perolehan atau cost. Biaya perolehan ini tidak hanya mencakup harga pembelian, tetapi juga seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan proses memperoleh aset tersebut. Seperti biaya jasa profesional, pajak yang tidak dapat dikembalikan, biaya notaris, biaya balik nama, dan biaya transaksi lainnya. Jadi, pada tahap pengakuan awal, seluruh biaya yang secara langsung berkaitan dengan perolehan aset akan dikapasitasi sebagai nilai awal properti investasi. Yang selanjutnya adalah transfer dan reklasifikasi properti investasi. Perlu diketahui bahwa reklasifikasi hanya dilakukan apabila benar-benar terjadi perubahan penggunaan properti. Jadi, bukan karena perubahan keinginan perusahaan, tetapi harus ada bukti nyata bahwa fungsi aset tersebut berubah. Pertama, transfer ke properti yang digunakan sendiri. Hal ini terjadi ketika perusahaan mulai menggunakan properti tersebut untuk kegiatan operasional. Misalnya, gedung yang sebelumnya disewakan kemudian digunakan sebagai kantor perusahaan. Pada saat reklasifikasi, nilai wajarnya menjadi biaya perolehan baru. Kedua, transfer dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi. Kondisi ini terjadi ketika perusahaan berhenti menggunakan aset tersebut untuk operasional dan mulai menyewakan atau menahannya untuk memperoleh kenaikan nilai. Jika menggunakan model nilai wajar, maka perubahan nilai aset dicatat sesuai ketentuan PSAK 16 sebelum dipindahkan ke PSAK 13. Ketiga, transfer dari persediaan menjadi properti investasi. Hal ini terjadi apabila properti yang awalnya dibangun untuk dijual, akhirnya diputuskan untuk disewakan atau dimiliki sebagai investasi. Pada saat perubahan tersebut, selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat akan diakui dalam laporan laba rugi. Kesimpulannya, reklasifikasi hanya dilakukan apabila terdapat perubahan penggunaan aset yang dapat dibuktikan sehingga pencatatan akuntansinya tetap sesuai dengan ketentuan PSAK 13. Baik, untuk selanjutnya di sini ada perbandingan dan interaksi kedua akun. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana akun piutang usaha dan properti investasi saling berinteraksi serta mempengaruhi klaster keuangan perusahaan secara keseluruhan. Meskipun keduanya adalah aset, karakteristik likuiditas dan tujuan strateginya sangatlah berbeda.
Pertama, di sini ada piutang usaha atau aset lancar. Akun ini mencerminkan bagaimana kemampuan manajemen dalam mengelola siklus kas jangka pendek perusahaan. Efisiensi penagihan piutang sangatlah menentukan kelancaran arus kas operasional harian. Yang kedua, di sini ada investasi. Properti investasi, aset atau aset tidak lancar. Berbeda dengan piutang, akun ini mencerminkan strategi investasi jangka panjang perusahaan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau mengincar apresiasi nilai atau capital gain. Dalam praktiknya, seorang analis tidak bisa melihat akun-akun ini secara terpisah. Jika perusahaan memiliki perputaran yang lambat atau menunjukkan masalah likuiditas, namun di sisi lain memiliki properti investasi yang nilainya mengapresiasi secara signifikan, posisi keuangan secara relatif mungkin tetap dinilai kuat karena ditopang oleh aset jangka panjang. Sebaliknya, meskipun rasio piutang sangat baik dan lancar, jika properti investasi terus menurun secara signifikan, hal ini tetap memerlukan perhatian khusus karena berpotensi menggerus kekayaan perusahaan jangka panjang. Untuk selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan utama yang dapat kita ambil dari analisis ini yaitu terkait pengelolaan piutang, perlakuan akuntansi properti investasi, dan pentingnya konsistensi standar. Kesimpulan piutang usaha, pengelolaan yang efektif wajib dimulai dari pengakuan awal, penilaian risiko kredit yang ketat, hingga penyisihan model keraguan kredit exception atau ECL. Berdasarkan PSAK 71, kebijakan penghapusan piutang yang tepat pada akhirnya akan sangat menentukan kualitas pelaporan keuangan dan kesehatan arus kas perusahaan. Kemudian ada kesimpulan properti investasi merujuk pada PSAK 13. Properti investasi mensyaratkan perlakuan yang berbeda dari aset tetap operasional. Biasa perusahaan diberikan pilihan model akuntansi atau nilai wajar fair value minus biaya cost. Pilihan model ini berimplikasi signifikan pada volatilitas laba rugi serta tingkat relevansi informasi bagi pengguna laporan keuangan. Konsistensi standar. Kesimpulan akhir dari studi ini adalah bahwa penerapan standar akuntansi yang konsisten serta pengungkapan yang memadai merupakan prasyarat mutlak untuk menghasilkan laporan keuangan yang adil, relevan, dan dapat diperbandingkan atau comparable dari periode ke periode. Selanjutnya di sini ada saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, kami merumuskan beberapa rekomendasi atau saran strategi bagi 4 pihak untuk pemangku kepentingan utama. Yang pertama, bagi manajemen perusahaan diharapkan dapat menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih komprehensif. Hal ini bisa dilakukan melalui analisis berkala, evaluasi batas kredit, penerapan model ECL yang sesuai dengan profil risiko, serta pelibatan penilaian independen bersertifikat untuk menilai properti investasi secara akurat. Yang kedua, ada bagi investor dan analis keuangan disarankan untuk tidak melihat nilai nominal piutang dan properti investasi secara mentah. Investor harus mampu menganalisis tren dan kualitas pengelolaannya melalui rasio-rasio keuangan yang relevan agar dapat digambar fundamental yang utuh. Yang ketiga, ada bagi auditor eksternal. Auditor diharapkan memberikan perhatian atau fokus khusus pada kewajaran estimasi akuntansi, terutama pada penyisian piutang tak tertagih dan penentuan nilai wajar proporsi investasi yang sering kali bertambah signifikan terhadap laporan laba rugi. Yang keempat, ada bagi regulator dan standar setter disarankan untuk terus menyempurnakan standar akuntansi yang ada, khususnya dalam menghadapi implementasi global seperti IFRS 9 dan IFRS 16, serta terus menyediakan panduan investasi yang lebih mudah dipahami untuk entitas skala menengah atau kecil. Terima kasih. Sekian